Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Asmi dengan NIM 11000124025. Baiklah, di video ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak dosen Suryadi SH.MH dengan mata kuliah Hukum Perdata, yang dimana dalam tugas tersebut kita diarahkan untuk menjelaskan salah satu putusan pengadilan negeri dengan menguraikan 3 unsur dalam putusan tersebut, yaitu subjek hukum, objek hukum, dan klaim hak keperdataan dari masing-masing pihak. Jadi, di sini saya memilih salah satu putusan pengadilan negeri dengan putusan nomor 150/Perdata Gugatan 2025 Pengadilan Negeri Makassar, yang dimana kasus ini merupakan kasus sengketa wan prestasi. Jadi sebelum saya menguraikan ketiga unsur tersebut, yaitu subjek hukum, objek hukum, dan klaim hak keperdataan dari masing-masing pihak, terlebih dahulu saya akan menjelaskan rentetan kejadian dari awal sehingga terjadi wan prestasi di antara kedua belah pihak tersebut. Jadi dalam kasus ini itu terdapat 2 pihak. Yang pertama PT Sani Perkasa dan yang kedua PT Berwirah Dunia Bisnis. Semua dimulai ketika PT Berwirah Dunia Bisnis ini melakukan tawar-menawar atau melakukan penawaran terhadap PT Sani Perkasa. Nah, penawarannya itu, jadi si PT Berwirah Usaha ini menawarkan kepada PT Sani Perkasa bagaimana kalau dia mengambil 2 unit alat berat yang dijual di PT Sani Perkasa ini untuk membantu usaha si PT Berwirah. Setelah melakukan penawaran, berbincang-bincang dan segala macam, akhirnya si PT Sani Perkasa ini akhirnya pun setuju dengan tawaran si PT Berwirah Dunia Bisnis ini, yaitu dengan mengambil 2 unit alat berat yang dijual oleh Sani Perkasa. Nah, kemudian akhirnya mereka setuju dan membuat perjanjian, membuat kontrak. Dan kontraknya itu adalah kontrak tertulis. Kontrak tertulis tersebut merupakan perjanjian. Nah, dan perjanjian itu telah memenuhi syarat sah. Perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu isi perjanjian yang telah ditandatangani tersebut adalah bahwa si PT Berwirah Dunia Bisnis ini harus melunasi 2 unit tersebut. Dan batas akhirnya adalah pada tanggal 30 November tahun 2021. Setelah perjanjian terlaksana dan kedua belah pihak tersebut telah menandatangani surat perjanjian, akhirnya barang tersebut, yaitu 2 unit ekskavator tersebut, kemudian diserahkan kepada PT Berwirah dan digunakan untuk kegiatan usahanya, yang artinya hak terhadap objek tersebut telah dimiliki oleh si PT Berwirah ini. Seiring berjalannya waktu dan si PT Berwirah ini sudah menjalankan usahanya dengan menggunakan 2 unit tersebut, tibalah waktu di mana PT Berwirah harus melunasi harga 2 unit tersebut, yaitu pada tanggal 30 November tahun 2021. Tetapi ternyata diketahui bahwa PT Berwirah ini baru melunasi sebagian dari harga keseluruhan yang harus dia bayar terhadap 2 unit tersebut. Nah, dia hanya membayar senilai 1.500.000.000 rupiah. Artinya masih ada sisa yang harus dia bayar sebanyak 1.100.000.000 rupiah. Karena telah jatuh tempo dan si PT Berwirah Dunia Bisnis ini belum membayar seperser pun kepada PT Sani Perkasa, so PT Sani Perkasa pun melakukan somasi atau memberikan peringatan kepada PT Berwirah ini. Namun ternyata somasi tersebut tidak pernah digubris oleh PT Berwirah. Bahkan PT Sani Perkasa telah memberikan 2 kali somasi atau peringatan kepada PT Berwirah, namun tak kunjung digubris dan tidak membayar hutangnya seperser pun. Sehingga
PT Sani Perkasa pun menyatakan bahwa PT Berwira ini telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji karena ia tidak kunjung membayar sisa pelunasan dari 2 unit tersebut, bahkan telah mengabaikan 2 kali somasi yang telah diberikan oleh PT Sani Perkasa. Akibat dari perbuatan PT Berwira itu pun menimbulkan kerugian kepada PT Sani Perkasa, baik itu kerugian material dan imaterial. Akhirnya PT Sani Perkasa pun mengajukan kasus ini ke Pengadilan Negeri untuk segera ditindaklanjuti sebagaimana semestinya. Jadi, kasus ini merupakan kasus sengketa wan prestasi karena terdapat salah satu pihak yang melakukan ingkar janji atau cedera janji terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati, bahkan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah menjelaskan rentetan kejadian kasus ini, kemudian saya akan menyimpulkan dengan menguraikan 3 unsur dalam putusan ini, yaitu subjek hukum, objek hukum, dan hak keberatan yang diklaim oleh masing-masing pihak. Pertama-tama saya akan menjelaskan subjek hukum dalam putusan ini. Nah, dalam putusan ini tuh terdapat 2 subjek hukum. Yang pertama ada penggugat dan tergugat. Nah, penggugat di sini adalah PT Sani Perkasa. Mengapa dia menjadi penggugat? Karena si PT Sani Perkasa ini telah memenuhi kewajibannya kepada si PT Berwira dengan memberikan 2 unit ekskavator tersebut. Tetapi ternyata si PT Berwira ini tidak memenuhi kewajibannya. Subjek kedua adalah PT Berwira Usaha yang dikategorikan sebagai tergugat. Mengapa dia menjadi tergugat? Karena si PT Berwira ini gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada PT Sani Perkasa, yaitu tidak membayar sisa utang kepada PT Sani dan juga menimbulkan kerugian baik itu material dan imaterial kepada PT Sani Perkasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa si penggugat adalah PT Sani Perkasa dan yang tergugat adalah PT Berwira Dunia Bisnis. Kemudian objek hukum dalam putusan ini. Nah, dapat kita lihat bahwasanya yang menjadi objek hukum itu adalah 2 unit tadi, yaitu Sani Ekskavator. Mengapa? Karena unit ini itu masuk ke dalam syarat objek dalam hukum perdata, yaitu sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dijadikan objek hak, sehingga dapat dikategorikan dalam objek hukum dalam putusan ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hak keberdataan yang diklaim dari masing-masing pihak. Yang pertama adalah hak keberdataan dari penggugat, yaitu PT Sani Perkasa. Nah, jadi si PT Sani Perkasa ini membuktikan dirinya sebagai kreditur dan memiliki hak keberdataan sebagai kreditur karena telah melaksanakan kewajibannya. Nah, penggugat ini juga punya hak-hak yang lain, yaitu yang pertama, dia memiliki hak untuk menerima sisa pelunasan utang, yaitu senilai 1.100.000.000. Yang kedua, dia memiliki hak menyatakan si tergugat ini melakukan wan prestasi, dibuktikan dengan kelalaian dengan tidak membayar sisa utang setelah jatuh tempo. Yang ketiga, yaitu hak menuntut ganti rugi, baik itu kerugian material dan imaterial. 4, hak meminta bunga keterlambatan karena si tergugat ini tidak kunjung membayar utangnya setelah melewati jatuh tempo. Kemudian yang kelima, hak meminta uang paksa atau duang som. Dan yang keenam, hak meminta sita jaminan atas ekskavator yang masih dikuasai oleh tergugat. Kemudian hak keperdataan tergugat, yaitu PT Berwira Bisnis. Nah, sebenarnya si PT Berwira ini memiliki hak sebagai pembeli, yaitu hak menerima barang dan hak menggunakan barang tersebut. Tapi karena tergugat melakukan kelalaian dengan tidak melunasi utang, mengabaikan somasi, dan tetap menguasai barang tanpa membayar utang, maka hak keperdataan dari tergugat ini menjadi lemah dan dibebani kewajiban hukum untuk melunasi utang, membayar denda dan bunga, dan menanggung akibat wan prestasi.
Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai salah satu putusan Pengadilan Negeri Makassar mengenai salah satu sengketa wan prestasi, dimulai dari rentetan awal mula kejadian sehingga terjadi wan prestasi, kemudian dengan penjelasan subjek hukum, objek hukum, dan hak keperdataan yang diklaim dari masing-masing pihak. Mungkin cukup sekian dari yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.